ditindas diam saja, dilecehkan saja. Ini bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa kembali di channel Islam Nusantara, channel yang selalu setia dan standby di ujung selatan Pulau Jawa. Nusantara memang wilayah yang subur, kaya raya, dan banyak peninggalan sejarah sebagai bukti majunya peradaban bangsa kita di masa lalu. Ada Candi Borobudur, ada situs Gunung Padang, ada ratusan bahkan mungkin ribuan kerajaan yang pernah berdiri dan berkuasa di negeri ini. Ini adalah sejarah masa lalu nenek moyang Nusantara. Memiliki peradaban tinggi dari berbagai bidang, baik arsitektur, sistem kenegaraan, maupun dalam hal kesenian. Sebagaimana kita ketahui bahwa gamelan merupakan alat musik canggih yang sudah ada di Nusantara sejak masa lalu. Namun, kejayaan dan keagungan masa lalu Nusantara seolah kabur tertiup angin seiring masuknya para penjajah dari Eropa bernama kolonial Belanda. Penjajahan yang dilakukan secara masif dan terstruktur, terencana rapi, membuat Nusantara yang dahulu jaya dalam jangka waktu yang lama perlahan namun pasti menjadi wilayah yang porak-poranda. Taktik adu domba Belanda dilancarkan untuk memecah konsentrasi dan persatuan kerajaan-kerajaan di Nusantara. Akibatnya, bangsa pribumi yang seharusnya menjadi tuan rumah pemilik negeri malah dijadikan warga kelas 3 atau kasta terendah di negeri sendiri. Perbudakan manusia hampir setiap hari terjadi sepanjang tahun berlangsung, sehingga jika ada bayi lahir, maka merasa lahir dari bangsa budak. Itulah sejarah kelam masa lalu, di mana bangsa pribumi dimanfaatkan bangsa penjajah sebagai kaki tangan dan pelayan untuk melanggengkan kekuasaan dan penjajahan. Namun tak sedikit bangsa pribumi Nusantara kala itu yang tetap teguh berkeyakinan bahwa mereka adalah bangsa yang mulia. Mereka lahir dari orang-orang mulia dan tidak mengenal kasta. Mereka inilah yang kemudian melakukan perlawanan, mengobarkan semangat juang pada pribumi lain yang sudah merasa rendah diri sebab saking lamanya ditindas oleh kaum penjajah. Dan orang-orang mulia ini sebagian besar dari mereka adalah para keturunan Wali Songo. Mereka melawan penjajahan, mengobarkan semangat jihad, menyadarkan bangsa pribumi lain yang masih terlena dan hanyut dalam kejamnya penjajahan. Perlahan namun pasti, orang-orang pribumi ini akhirnya sadar, akhirnya paham kalau mereka sebenarnya sedang ditindas dan dijajah oleh bangsa pendatang. Orang-orang yang baru sadar ini, yang seperti orang baru bangun dari tidur panjangnya, segera bergegas, bangkit, ikut para pejuang. Pelan namun pasti, mereka meyakinkan diri bahwa mereka bukanlah bangsa budak, tapi bangsa yang mulia yang pernah menguasai Nusantara. Pelan namun pasti, mereka bergerak bergabung dengan para dzurriyyah Wali Songo yang memang sudah sejak awal melakukan perlawanan terhadap bangsa kolonial yang menjajah Nusantara dengan sangat kejam. Memang butuh waktu cukup lama untuk menyadarkan bangsa pribumi kalau mereka sebenarnya adalah bangsa mulia. Memang butuh waktu cukup lama untuk menyadarkan bangsa pribumi kalau mereka adalah pemilik negeri ini. Memang butuh waktu lama untuk menyadarkan bangsa pribumi bahwa mereka tidak perlu takluk dan tunduk pada bangsa penjajah. Butuh waktu cukup lama untuk menyadarkan diri bahwa sebenarnya semua manusia itu di hadapan Tuhan sama. Yang menjadi perbedaan hanyalah takwa. Bukan karena nasab, bukan karena keturunan, bukan juga karena harta kekayaan, tapi iman dan takwa. Kemudian budi pekerti luhur serta akhlak yang mulia. Bangsa pribumi hanya layak tunduk pada mereka yang lebih takwa, hanya pada mereka yang berbudi pekerti luhur, hanya pada mereka yang memiliki akhlak yang mulia. Tak layak bangsa pribumi tunduk dan hormat pada para pendatang yang congkak dan arogan, apalagi sampai berani membanggakan ras, membanggakan nasab keturunan, suku maupun negara mereka berasal. Memang butuh waktu lama untuk menyadarkan orang pribumi Nusantara untuk memahami semua itu, dan nampaknya hal itu kini terulang lagi. Saya tidak akan
akan turun lapangan seperti ini jika tidak ada masalah yang besar yang terjadi saat ini. Saya akan diam nanti suatu saat jika masalah ini selesai. Masalah apa? Ya masalah ketakaburan, kesombongan, ucapan-ucapan yang buruk, menjajah dari segi apapun, dari segi kekuasaan, ekonomi, hegemoni, mental spiritual, semua dikuasai. Kurang syukurkah kalian hidup di Indonesia Raya yang sangat makmur ini? Syukurilah nikmat Allah yang tak terhingga ini. Kita bisa hidup damai, berdampingan, semuanya melimpah ruah tersedia. Apapun yang kita minta, apapun yang kita inginkan selalu ada. Syukurilah itu. Maka oleh sebab itu berdamailah kita dengan semuanya. Jangan rendahkan orang lain. Semua umat manusia di muka bumi ini sama, tak terkecuali. Yang membedakan adalah musabakoh dan musaroah kita, perlombaan dalam hal kebaikan kita. Fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah kalian untuk berbuat kebaikan. Para pemirsa dan pendengar sekalian yang sangat-sangat kami hormati, sebelum ada bangsa-bangsa lain di penjuru dunia ini, Nusantara sudah ada terlebih dahulu. Peradaban dunia ini dimulai dari sini, bukan dari Eropa, bukan dari Amerika, bukan dari semenanjung Arabia, dari Indonesia, dari Nusantara kita ini. Kenapa kita bisa hancur, tertinggal jauh peradaban kita? Ditindas diam saja, dilecehkan belum saja. Ini bagaimana? Oleh sebab itu saya mengingatkan kepada diri saya sendiri dan saudara-saudari semuanya, jika ada kekeliruan siapapun, baik itu kiai, saya sendiri kalau salah, mohon panjenengan ingatkan. Mohon, saya tulus demi Allah, mohon diingatkan. Dan peringatan dari panjenengan akan saya terima, dan saya akan memperbaiki jika kesalahan itu saya lakukan. Baik dari segi mungkin bacaan kitab kuning saya, ada yang ngoreksi kitab kuning, kitab gundul yang saya baca itu ada yang kepondal-pondal ya katanya ya itu mau dimaklumi. Yang penting substansinya tidak jauh beda, itu aja ya, mau dimaklumi. Nah, orang kan terbatas, tidak ada manusia yang sempurna. Oleh sebab itu banyak yang ngoreksi, alhamdulillah, kan belajar bersama. Saya tidak pernah mengatakan saya berfatwa, tidak, belajar bersama.